Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mata kuliah Ilmu Sosial dan Perilaku dengan tema makalah Jejaring Sosial dalam Perilaku Kesehatan. Kelompok kami terdiri atas 2 orang, yaitu yang pertama saya sendiri Yanti Rawati, yang kedua Grace Munaisehe. Baiklah, saya akan membawakan materi kelompok kami. Jejaring sosial adalah struktur sosial yang terdiri dari elemen-elemen individual atau organisasi. Jejaring ini menunjukkan jalan di mana mereka berhubungan secara kesamaan sosialitas, mulai dari mereka yang kenal sehari-hari sampai dengan keluarga. Macam-macam jejaring sosial menurut Abdillah Yapi tahun 2012, yaitu yang pertama Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest, dan Instagram. Definisi perilaku kesehatan menurut Dotto Atmojo yang dikutip dalam Irwan tahun 2017, yaitu perilaku kesehatan adalah suatu respon seseorang atau organisme terhadap stimulus atau objek yang berkaitan dengan sakit dan penyakit, serta pelayanan kesehatan, makanan dan minuman, serta lingkungan. Perilaku terhadap sakit dan penyakit. Perilaku tentang bagaimana seseorang menanggapi rasa sakit dan penyakit yang bersifat respon internal, berasal dari dalam dirinya maupun yang dari eksternal, yang dari luar dirinya, baik secara respon pasif, pengetahuan, persepsi, dan sikap, maupun aktif atau praktik yang dilakukan sehubungan dengan sakit dan penyakit. Perilaku terhadap sakit dan penyakit sesuai dengan tingkatan pemberian pelayanan kesehatan yang menyeluruh atau sesuai dengan tingkatan pencegahan, yaitu yang pertama, perilaku peningkatan dan pemeliharaan kesehatan, yang kedua, perilaku pencegahan penyakit, yang ketiga, perilaku pencarian pengobatan, dan keempat, perilaku pemulihan kesehatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku sakit, yang pertama faktor internal. Yang mempengaruhi perilaku sakit meliputi 2 hal, yaitu yang pertama persepsi individu terhadap gejala dan sifat sakit yang dialami. Yang kedua, asal atau jenis penyakit pada penyakit akut di mana gejala relatif singkat dan berat serta mungkin mengganggu fungsi pada seluruh dimensi yang ada. Dan untuk faktor eksternal meliputi gejala yang dapat dilihat. Gejala yang terlihat dari suatu penyakit dapat mempengaruhi citra tubuh dan perilaku sakit. Kita masuk pada tahap-tahap perilaku sakit. Tahap pertama mengalami gejala, tahap kedua asumsi tentang peran sakit, tahap ketiga tentang kontak dengan pelayanan kesehatan, tahap keempat peran klien dependen, tahap kelima pemulihan dan rehabilitasi. Dan untuk hubungan jejaring sosial dalam perilaku kesehatan, jejaring sosial dalam perilaku kesehatan memiliki peran penting seperti pengumpulan informasi tentang suatu penyakit, manajemen informasi kesehatan, info tempat perawatan atau vaksin terdekat, layanan darurat, dan lain-lain. Di samping itu, sosial media juga memiliki kelebihan yakni mudah dijangkau banyak orang, interaktif, real-time, dan simple. Dan untuk kesimpulan, jejaring sosial memiliki internet memiliki potensi dan manfaat yang besar dalam menyediakan informasi mengenai perilaku kesehatan. Jejaring sosial menyediakan segudang informasi mengenai gaya hidup sehat, gizi, penyakit, dan pengobatannya. Tetapi dalam penggunaan jejaring sosial, pengguna juga diwajibkan untuk berhati-hati dalam mengambil informasi karena sangat rawan dengan berita hoaks. Terima kasih.